Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menambahkan materi untuk mata kuliah analisis real. Subbabnya adalah suprimem dan infimem suatu himpunan. Perhatikan bahwa di sini semesta kita adalah himpunan semua bilangan real. Untuk pengertian suprimem, jadi kalau kita punya himpunan A, subset dari R, dan alfa adalah bilangan real, maka alfa disebut batas atas terkecil atau suprimem dari himpunan A yang dinotasikan dengan seperti ini, batas atas terkecil atau BAT dari A, atau sub A yaitu suprimem dari A jika alfa memenuhi dua pernyataan. Yang pertama, alfa harus merupakan batas atas A. Dengan kata lain, kalau A adalah anggota dari himpunan A, maka alfa harus lebih dari atau sama dengan A. Dan yang kedua, alfa harus paling kecil di antara batas atas dari A yang lain. Dengan kata lain, kalau U sebarang batas atas A, maka haruslah alfa kurang dari sama dengan U. Nah, yang pernyataan yang kedua ini saya bisa mengganti bahwa kalau U sebarang batas atas dari A dengan U-nya tidak sama dengan alfa, maka harus berlaku alfa kurang dari U. Jadi kita bisa menggunakan U sebarang batas atas A harus dibuktikan alfa kurang dari U, atau kalau tidak demikian, U sebarang batas atas A dengan U tidak sama dengan alfa, maka alfa harus kurang dari U. Kemudian untuk infimem, A-nya adalah sama seperti yang tadi, dan beta adalah bilangan real, maka beta disebut batas bawah terbesar atau infimem dari A, yang notasinya adalah beta sama dengan BBTA, batas bawah terbesar dari himpunan A atau infimem dari A. Jika beta mempunyai atau memenuhi dua pernyataan seperti tadi, beta merupakan batas bawah dan beta harus yang terbesar di antara batas bawah dari A yang lain. Jadi untuk beta batas bawah berarti beta harus kurang dari sama dengan A untuk setiap A di dalam himpunan A. Dan kalau kita punya T sebarang batas bawah, maka betanya harus lebih dari atau sama dengan T. Seperti juga batas atas terkecil tadi. Jadi kalau di sini T itu adalah sebarang batas bawah dari A, kemudian T tidak sama dengan beta, maka betanya harus lebih dari T. Jadi T sebarang batas bawah A di sini. Seperti itu. Nah, untuk memantapkan pemahaman konsep suprimem dan infimem, kita bahas tentang contoh penggunaan definisi tersebut. Misalnya kita punya himpunan A, yaitu himpunan semua bilangan real X yang lebih dari negatif 1 dan kurang dari atau sama dengan 5. Maka suprimem A sama dengan 5. Untuk membuktikan bahwa suprimem A itu sama dengan 5, maka harus kita buktikan dua pernyataan yang harus dipenuhi oleh alfa sama dengan 5, yaitu 5 harus merupakan batas atas dan 5 harus merupakan yang terkecil di antara batas atas dari A yang lain. Untuk langkah pertama,
Kalau kita melihat definisi dari himpunan A, perhatikan bahwa 5 kan lebih dari sama dengan X untuk semua X yang berada di dalam A. Berarti kalau 5 saya namakan alfa, maka alfa yaitu 5 merupakan batas atas A. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan bahwa 5 itu adalah yang terkecil di antara batas atas dari A. Berarti untuk memperlihatkan itu kita mengambil sebarang bilangan real U dengan U merupakan batas atas dari A. Kita akan buktikan bahwa U harus lebih dari atau sama dengan 5, atau 5 harus kurang dari atau sama dengan U. Nah, untuk membuktikan bahwa 5 kurang dari atau sama dengan U, kita gunakan bukti kontradiksi. Kita mengandaikan bahwa 5 kurang dari atau sama dengan U itu tidak benar. Berarti kita mengandaikan U kurang dari 5. U kurang dari 5, perhatikan bahwa, kita mengandaikan bahwa tadi U adalah bilangan real berarti di sini. Nah, sekarang kita mengandaikan U itu kurang dari 5, berarti kalau ini ada 5, maka ini letaknya U. Berarti U letaknya di situ. Perhatikan bahwa tadi kita punya himpunan A. Himpunan A tadi kan seperti ini. Nah, ini adalah 5. Ini negatif 1. Ternyata kalau U-nya kurang dari 5, saya bisa memilih elemen 5 ini kan anggota dari A5. Dan perhatikan bahwa karena U tadi kurang dari 5, maka 5 itu kan lebih dari U. Jadi kalau saya mengambil A sama dengan 5, berarti A lebih dari U. Perhatikan bahwa A yaitu 5 tadi kan anggota A. Nah, karena ada A yaitu 5 yang merupakan anggota dari himpunan A, dengan 5 lebih dari U, maka dari sini 5 itu anggota A dengan 5 lebih dari U, berarti ini adalah U bukan batas atas A. Nah, sekarang berarti kita punya U yang merupakan batas atas A dan U yang merupakan bukan batas atas A. Berarti dua hal ini merupakan suatu kontradiksi. Jadi yang pengandaiannya tadi adalah salah. Yang benar adalah U lebih dari 5. Dengan kata lain, 5 merupakan batas atas dari A yang terkecil. Kesimpulannya terbukti bahwa suprimum dari A adalah 5. Selanjutnya untuk contoh infimum. Nah, himpunannya sama. A tadi adalah himpunan semua bilangan real X yang lebih dari negatif 1 dan kurang dari 5. Infimumnya adalah negatif 1. Perhatikan bahwa P sama dengan negatif 1 itu adalah batas bawah dari A. Perhatikan, kalau saya punya X di dalam A, maka X itu lebih dari negatif 1. Jadi kalau X berada di dalam A, maka syarat yang pertama X itu lebih dari negatif 1, atau X atau negatif 1 kurang dari X. Negatif 1 kurang dari X, maka negatif 1 kurang dari sama dengan X. Negatif 1 kurang dari sama dengan X untuk setiap X berada di dalam A. Setiap X berada di dalam A berarti negatif 1 merupakan batas bawah A. Jadi negatif 1 merupakan batas bawah A.
akan kita perlihatkan bahwa negatif 1 ini merupakan batas bawah dari A yang terbesar. Dengan kata lain, kalau kita punya batas bawah dari A, maka dia negatif 1 itu harus lebih dari atau sama dengan batas bawah yang lain tadi. Jadi misalnya kita mengambil sebarang T dengan T batas bawah dari A sembarang, akan kita buktikan bahwa negatif 1 tadi lebih dari sama dengan T. Nah, untuk membuktikan ini kita gunakan kontradiksi. Jadi andaikan itu salah, andaikan ini salah, berarti saya mengandaikan T itu lebih dari negatif 1. T lebih dari negatif 1. Berarti kalau kita gambarkan di sini, T lebih dari negatif 1. Saya punya negatif 1 di sini, berarti T itu di situ. Nah, ini adalah T. Nah, untuk T yang lebih dari negatif 1 tadi, kita akan membagi dua kasus. Berdasarkan himpunan A tersebut, saya akan bagi seperti ini. Ini adalah 5 tadi, ini negatif 1. T-nya tadi kan lebih dari negatif 1. Jadi mungkin T-nya di sini, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, T-nya adalah di situ. Jadi ini adalah 5. Perhatikan bahwa kalau saya punya T seperti di sini, T-nya di situ. Kalau saya punya bilangan yang saya coret hijau ini, maka bilangan-bilangan yang di situ itu adalah anggota dari A, karena A tadi adalah yang merah ini, anggota-anggotanya. Jadi himpunannya adalah yang di gambar merah itu. Nah, berarti kalau A di situ, maka A di sini adalah anggota dari himpunan A. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapakah A yang di situ? A yang di situ berarti kan kurang dari T. Kalau T-nya di sini, maka kita punya bahwa negatif 1 dengan T itu adalah dua bilangan real yang berbeda. Salah satu bilangan di antara negatif 1 dan T adalah setengah dari negatif 1 ditambah T. Nah, berarti itu di antara negatif 1 dan T, di tengah-tengahnya. Nah, bilangan ini mesti kurang dari T. Kalau misalnya T-nya sama dengan 5, maka setengah dikalikan negatif 1 ditambah T. Kalau ini saya punya T-nya sekarang sama dengan 5, maka ini kan tetap berada di antara negatif 1 dan 5. Jadi 4 dibagi 2, 2 berarti anggota dari A. Sehingga kalau T untuk kasus pertama sekarang, kalau T-nya sekarang berada di sini, maka pernyataan saya yang ini tadi, bilangan yang ini tadi adalah anggota dari A dan kurang dari T. Sehingga pada saat T-nya kurang dari sama dengan 5, kalau saya memilih setengah kali negatif 1 ditambah T, maka A ini berada di dalam A dan dia kurang dari T. Selanjutnya kalau T-nya seperti ini, nah berada di sini, maka bilangan yang merupakan anggota dari A yang kurang dari T, misalnya saya boleh mengambil 5, atau tentu saja yang ini tadi, saya bisa mengambil 5 atau yang di sini. Nah, karena tadi kita punya begini, negatif 1, di sini 5,
Berarti kalau T-nya di sebelah kanannya 5 seperti itu, setiap bilangan real yang merupakan anggota A selalu memenuhi bilangan itu kurang dari T. Maka kita bisa memilih misalnya 5, 4, 4,5, 0, dan seterusnya. Tetapi perhatikan bahwa negatif 1 tidak boleh. Di sebelah kiri negatif 1 tidak boleh, karena kita akan membawa ke yang ini. Jadi misalnya saya mengambil A-nya sama dengan 5 kalau T-nya lebih dari 5. Dengan pengambilan ini maka kita peroleh A yang seperti itu tadi adalah anggota himpunan A dengan A itu kurang dari T. Karena ada A yang kurang dari T, A kurang dari T, A-nya anggota himpunan A, berarti T bukan batas bawah dari A. Nah, sekarang kita punya ini. T merupakan batas bawah A, satunya adalah T bukan batas bawah A. Berarti yang ini adalah suatu kontradiksi. Jadi yang benar adalah negatif 1 itu lebih dari sama dengan T. Atau negatif 1 merupakan batas bawah yang terbesar dari himpunan A. Nah, itu adalah contoh tentang infimum suatu himpunan. Untuk pemahaman berikutnya, Anda bisa mengerjakan latihan di situ. Oh ya, sebelum mengerjakan latihan, bahwa kalau himpunan itu punya suprimum, maka suprimumnya adalah tunggal. Dan juga kalau dia punya infimum, infimumnya adalah tunggal. Nah, buktikan lema ini meskipun di buku saya yang semua insya Allah punya itu sudah ada, tetapi agar Anda lebih paham maka coba buktikan dengan cara Anda sendiri. Kemudian sebelum ke latihan ini tentukan suprimum dan infimum dari B dan C seperti itu. Maka kalau kita lihat bahwa dari infimum tadi, himpunan A tadi kan negatif 1 sampai dengan 5. Jadi negatif 1 bukan anggota A, tetapi infimum dari himpunan A adalah negatif 1. Jadi infimum atau suprimum tidak harus berada di dalam himpunan itu. Nah, saya kira itu penjelasan tentang suprimum, infimum, serta contohnya. Mudah-mudahan dapat Anda gunakan sebagai penambahan perkuliahan analisis real. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.